Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di podcast kali ini bersama saya Rizal Agustin sebagai hostnya. Dan teman-teman, hari ini kita bakal ngambil tema obsesi, obrolan seputar OSIS. Nah, di tema kali ini kita kedatangan Akmal sebagai narasumber kita. Langsung aja kita sapa ya. Akmal, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya dari belajar dari rumah. Gimana nih Mas selama belajar dari rumah? Apakah menyenangkan atau membosankan? Eh, Biasa aja sih, nggak bisa disebut senang, nggak bisa disebut bosan sih sebenarnya. Tugas banyak ya Mas? Makin. Makin oke. Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrolin seputar OSIS Mal. Pengen tahu deh, ketua OSIS sekarang siapa sih? Kalau ketua OSIS terpilih itu Intan Zahra Ningsono, kelas 11 bahasa. Kelas 12 sekarang. Iya, kelas 12 maksudnya. Nah, untuk wakilnya ada dua sekarang. Ada Ilham Mulyana, kelas 12 IPS 2, sama Awan Arashi, kelas 11 IE 2. Oke. Itu ketua Dan wakil. ketua dan wakil OSIS terpilih di masa SMA jabatan 8. ini. Oke. Mal, banyak yang pengen tahu nih, apa namanya, program-program OSIS nih apalagi selama masa pandemi ini. Kan selama masa pandemi ini kita tuh terhalang karena belajar dari rumah, sekolah pun dari rumah, semua online. Gimana nih program-program OSIS, apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Nah, untuk masalah kayak program kita, apalagi programnya mulai dari Maret bahkan sampai kita pun nggak tahu nih sampai kapan libur ini. Nah, kebanyakan sih kita tunda karena bagaimanapun kondisi sekolah dan kondisi lingkungan kita juga nggak memadai untuk itu. Sampai akhirnya kayak hal kecil pun kita masukin ke media online gitu, kayak gitu aja sih, dialihkan ke media online. Tantangan tersendiri nih untuk menjalankan program secara online bagi Akmal, gimana sih tantangannya Mas? Nah, tantangan untuk kayak apalagi di masa pandemi kayak gini kan, di semuanya hampir mayoritas kita masukin ke media online. Paling tantangannya yang pertama internal kita, yang kedua perizinan sekolah sih, perizinan sekolah. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti selama menjalankan program ini pokoknya apalagi online ya kan? Iya. Susahnya itu karena mungkin entah itu dari komunikasi dari pihak guru maupun pihak pembina ataupun anggota OSISnya. Nah, terus kita juga terhalang oleh kondisi lingkungan yang sedang tidak baik. Nah, oke. Terus kita juga pengen tahu nih Mal, Akmal ini kan ikut OSIS ini sejak dari kelas 10 ya, awal masuk sekolah. Coba kita pengen tahu dong, Akmal boleh share atau sharing pengalaman Akmal dari pertama masuk sekolah sampai jadi OSIS. Sekarang udah kelas 12, nggak berasa bakal berganti pengurus dan sekarang bakal lengser kan. Gimana Mal, coba ceritakan susah senangnya. Kalau misalkan ditanya awal masuknya tuh emang gak niat sebenarnya mau masuk OSIS, ikut teman kelas. Ikut-ikutan. Iya, ikut teman kelas buat masuk OSIS. Akhirnya nggak nyangka kepilih kan. Maksudnya kan emang pernah jadi anggota OSIS sampai SMP, tapi kan kayak gimana sih, cuma main-main doang gitu loh. Tiba-tiba di SMA kepilih, bahkan sampai selesai seleksi. Sampai kepilih juga tuh waktu itu. Nah, namanya kelas 10 nggak tahu apa-apa kan, jadi belum pernah sama sekali. Terus kayak ya udah, kalau kakak kelas bilang ini, kalau misalkan bilang itu ya itu gitu. Bahkan kayak udahlah, ngapain sih, ikut harus aja, nggak pernah mau gini, nggak pernah mau gitu, yang penting mah ikut aja gitu. Sampai kelas 11 akhirnya kepilih lagi buat jadi OSIS. Baru deh ngerasain gimana rasanya jadi kakak kelas yang seharusnya udah ngebimbing gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ditanya enakan kelas 10 apa kelas 11, nggak bisa dibandingin nih, nggak bisa. Misalkan enakan kelas 10, enakan kelas 11, semuanya mayoritas sama aja sebenarnya mah. Bedanya di sini cuma kita harus bisa ngebimbing aja, gitu aja sih sebenarnya mah. Sampai sekarang bahkan apalagi di masa pandemi ini kayak harus lebih ngeratin lagi biar, karena kita liburnya panjang, biar kekeluarganya juga nggak makin tetap ada gitu maksudnya. Terus ada ini gak mau pengalaman dari OSIS yang membekas banget buat Akmal? Pengalaman ini, Akmal nggak bisa ngelipet bendera. Kalau melatih upacara ya? Iya, aku nggak bisa ngelipet bendera sampai kelas 10 mau naik kelas 11. Di situ baru bisa, pertama kalinya aku bisa ngelipet bendera.
Dan kelas 11 dan kelas 11 terakhir tuh bisa gimana sih, kayak ya kayak udah mahir aja gitu, bukan mahir maksudnya kayak oh udah pinter banget, bukan masalah gitu, tapi kayak alhamdulillahnya bisa. iya dari tadinya nggak bisa gitu jadi bisa, itu sih yang paling bekas banget. Dan itu tahu-tahu dari siapa mah bisa ngelipet bendera kayak gitu, bisa ngelipet di kalau buka bener itu gimana? Dari KTS sama kak Ipe, kakak kelas kita. kelas kita. Iya. Itu sih walaupun kecil tapi kayak membekas ya karena belajar. iya gitu. Oke, terus ini mah apa namanya, kalau itu kan untuk pengalaman pribadi ya, bekas kalian bareng-bareng sama teman, entah itu satu angkatan atau sama kakak kelas atau sama DKS, ada gak apa namanya kayak pengalaman ataupun kejadian yang emang seru banget ataupun sedih banget ataupun pokoknya membekas lah di hati apa, ada gak susah senangnya itu? Kalau misalkan ini bukan karena misalkan ditanya susah senangnya, terus ada satu momen ditanya momen, kalau menurut apa bukan pas event. Misalkan pas event ada momen, emang ada momen tapi ada yang lebih berharga menurut Akmal yang pas nggak ada momen sama sekali, tapi ketika pulang sekolah kita kumpul, nggak tahu ngomong apa, yang penting kumpul aja gitu. Jadi kayak pulang sekolah kumpul aja padahal nggak ada yang bahas. Iya, padahal nggak ada yang mau dibahas, tapi kayak otomatis aja kita tiba-tiba kumpul aja di bawah tiang bendera. Tiba-tiba ngobrol sampai maghrib, udah. Kelabasan. Iya, kelabasan itu. Nah, itu tuh kan kayak gitu tuh momen-momen gak disengaja. Karena kan udah berbulan kita di rumah, kangen gak sih Mal? Disebut kangen ya, siapa sih yang kangen, maksudnya kan udah lama gak ketemu gitu, udah lama gak ngobrol, paling ngobrol juga di grup anak OSIS doang gitu, maksudnya kayak gitu sih, ya kangen pastinya. Nah terus banyak yang mungkin yang pengen tahu nih Mal, jadi OSIS SMA 8 enak atau enggak Mal? Kalau disebut enak, enggak, disebut enggak, ya enggak juga maksudnya. Tergantung ya, kita ya. Kalau misalkan disebut enggak enak, balik lagi kan dari awal udah dikasih tahu konsekuensi kalau jadi anak OSIS itu kayak gimana maksudnya. Iya, secara full. Iya, maksudnya ya berarti kalau misalkan kita udah siap jadi anak OSIS, kita udah siap dong jadi enggak enaknya jadi anak OSIS juga kayak apapun gitu. resikonya, iya. Harus siap menerima resiko apapun yang dihadapi kalau kita ingin menjadi anggota OSIS, apalagi dalam kondisi kita yang seperti ini sekarang, harus benar-benar otak kita harus jalan, pikiran kita harus jalan, gimana caranya agar semua program terjalankan dan siswa pun merasa kita tetap aktif untuk membimbing mereka. Nah, untuk Akmal sendiri selama jadi OSIS kan di OSIS sendiri Akmal nih jadi bidang apa nih Mal? Kalau misalkan Akmal sendiri di Sekbid 8 Persepsi Apresiasi dan Karya Seni bareng sama Dini sama Said Farhan. Nah, nih apa namanya, untuk Akmal rekan Sekbid ini ada yang jadi bromance gak? Maksudnya rekan kerja banget, partner banget nih di OSIS nih, entah itu dari Sekbid atau dari Sekbid lain ataupun dari jajaran atas, mungkin ada mungkin rekan yang benar-benar kok sama Akmal tuh. Kalau misalkan rekan ya bukan gimana ya, rekan buat ngadu argumen ya, maksudnya buat nyatuin argumen, termasuk Lili kan. Lili juga salah satu anak OSIS nih, Lili salah satu anak OSIS, dan misalkan kalau misalnya kita ada ngituin argumen juga ya enak aja, cocok, maksudnya cocok. Banyak sih sebenarnya mah yang ya gimana sih, kalau kita masukin argumen dia juga masukin argumen gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan keseluruhan itu Akmal lebih akrab sama Lili kalau ngituin argumen. Tapi kalau misalkan di Sekbid sendiri Akmal lebih akrab sama Dini. Sama Dini. Iya. Kelas 12-nya 1. Oke. Terus gini Mang. Dia mau nanya apa? Jadi lupa tuh saking serunya kita ngobrol. Nah, apa tuh namanya? Di OSIS sendiri kan apa tuh namanya? Punya beberapa rancangan mungkin ya, untuk sekolah, untuk siswa-siswa nih. Gimana sih Mang? Apalagi kan di OSIS juga kita harus menyatukan beberapa orang, pemikiran orang tuh jadi satu kan, namanya juga organisasi kan, beberapa pemikiran harus dijadikan satu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu kan pengertian secara umum dari organisasi. Nah, gimana sih Mal apa namanya menyatukan pemikiran itu ketika ada atau event ataupun ada kegiatan ataupun program kerja yang emang benar-benar harus mengeluarkan pemikiran dari semua orang baru bisa terjalankan, tapi di situ ada yang entah itu nggak bisa terima, entah itu ada yang ngobrol, itu kalau aku mengatasinya gimana tuh Mang? Nah kan misalkan kalau misalkan yang ngasih argumen kan bukan cuma kita aja, bukan cuma Akmal sama Lili aja, bukan cuma Akmal sama Dini aja, tapi kan ada 30 orang dalam satu ruangan itu yang
kita ajak ngobrol, berarti kan mereka juga secara otomatis harus memberikan argumen mereka masing-masing gitu maksudnya. Nah untuk misalkan ada 4 nih, misalkan ada 4 argumen A, B, C sama D gitu. Nah mereka bakal ngerasa mereka dihargai kalau misalkan argumen mereka ditampung sama kita. Nah buat yang atas misalkan yang gimana sih kayak ketua OSIS, wakil ketua OSIS, nah sama jajarannya maksudnya harus pintar-pintar bagaimana kayak kalau misalkan yang A itu bagusnya kayak gimana, jeleknya kayak gimana, selebihnya kayak gitu terus gitu. Ini ya, berarti dipilah-pilih, disaring lebih dalam lagi dari masing-masing argumen tersebut baru diputuskan, atau mungkin lebih baiknya mungkin disatukan ya. Terus kalau misalnya ada anggota yang merasa kayak baper nggak terima gitu, nggak terima argumennya dia. Kalau Akmal mengatasinya gimana? Kan pasti ada aja gitu. Ada. Nah kalau misalkan ngadepin orang yang ngasih argumen, terus argumennya nggak kita ambil, itu kalau menurut Akmal satu cara bicara kita aja. Orang bakal terima kalau misalkan kita nyampeinnya secara baik-baik. Kita kasih tahu misalkan kalau misalkan punya kamu itu gini, kurangnya gini, nggak memadai sama lingkungan sekolah kita, dananya nggak cukup segini. Nah pasti mereka juga bakal terima gitu loh. Terus kita bandingin sama yang ini, kalau yang ini misalkan kita bisa loh gini di sini, ini bisa gini, bisa apa-apa aja, nanti juga mereka bakal terima sendiri gitu loh. Dari segi penyampaian. Selain dari segi penyampaian apalagi nih, solusinya buat ngatasin anggota yang pasti kan setiap organisasi lah, bukan nggak bisa dipungkiri semua organisasi pasti ataupun ekstrakurikuler pasti ada aja yang namanya juga watak seseorang kan beda-beda. Itu selain apa tuh namanya cara penyampaiannya apalagi nih? Nah abis cara penyampaian kalau menurut Akmal jangan pernah mentingin ego kita sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalkan ini nggak terima, ya udah bodo amat, jangan dibodo amati, nantinya rasa kekeluarganya hilang yang buat yang ini gitu maksudnya. Jadi ya pertama tadi cara penyampaian, yang kedua kalau menurut Akmal ya ini apa sih namanya itu, kurangin ego kita, terus kita harus lebih memahami sama si orang ini sih. Kalau kita udah paham sama orang ini kan berarti kita tahu nih cara nyampein, cara ngadepinnya kayak gimana gitu aja sih sebenarnya. Lanjutin lah, kita dari tadi kan aku ngomongin tentang kebersamaan ya. Yeah. Di OSIS ini kan terdiri dari OSIS kelas 11 dan OSIS kelas 12. Nah, kalau Akmal sendiri cara nyatu buat ke adik kelasnya gimana sih Mal? Ataupun sama-sama ke kelas 12 nih kan dari latar belakang kelas yang berbeda, ada IPA, ada IPS ya kan. Akmal cara ngebangun chemistry dan keluarganya ini kalau Akmal sendiri nih, dari Akmal sendiri gimana nih? Kalau misalkan ditanya tentang kekeluargaan, kekompakan, nggak bisa, aku juga nggak bisa mungkin kalau misalkan angkatan ini juga nggak terlalu ini kan, soalnya kan kita susah membangun, ditambah pakai libur panjang kayak gini kan, jadi sulit ketemu, makin sulit gitu maksudnya. Nah untuk pengalaman aja nih ya, pengalaman OSIS terdahulu sama OSIS sekarang, gimana sih cara beradaptasi deh, intinya beradaptasi kan, gimana cara kita menyesuaikan diri pada mereka. Kalau menurut aku mereka bakal menghargai kita kalau misalkan kita juga bakal menghargai mereka gitu. Saling menghargai, mereka bakal kayak segan sama kita kalau kita juga segan sama mereka. Terus karena aku orangnya kayak suka bercanda, hampir gak pernah serius, baru kali ini nih aku serius. Iya, baru kali ini serius, diajak serius. Iya, jadi kayak ngalir aja gitu. Kalau misalkan ini ya bercanda kita gitu aja sih. Dari hal kecil, dari hal kecil aja, misalkan mereka bakal akrab sama kita kalau diajak ngobrol gitu, ajak ngobrol aja sampai mereka tuh ngerasa dekat sama kita. Dia diasikin aja. Iya, diasikin aja. Enjoy, pokoknya jangan dibawa pusing. Jangan terlalu dibawa serius-serius. Nah, itu tuh kunci untuk apa namanya? Organisasi itu ekstrakurikuler supaya kebersamaan. Emang membangun kebersamaan emang sulit, tapi kita harus mencoba dari hal-hal yang kecil. Misalkan ngobrol, nanya-nanya nggak jelas pun nggak apa-apa, so kenal juga nggak apa. Yang penting intinya dalam sebuah organisasi itu penting banget kebersamaan. Kalau misalnya nggak ada kebersamaan ataupun kekeluargaan, nggak kebayang bakal kayak gimana. Bener kan lah, bakal susahnya itu bukan main. Kalau ini kan organisasi itu kan emang bener-bener, apalagi OSIS itu kan bisa dibilang sebagai tangan-tangannya sekolah, wakilnya sekolah, untuk jembatannya sekolah untuk menyampaikan maksud dari sekolah ke siswa maupun sebaliknya siswa ke sekolah. Nah,
terus Akmal punya ini gak apa namanya pesan ataupun kesan Akmal nih untuk adik-adik ataupun teman-teman Akmal yang ada di rumah nanti ketika ingin mendaftar OSIS, pesan Akmal ataupun kesan Akmal apa untuk mereka ataupun ada kata-kata untuk menyemangati mereka gitu. Kalau misalnya pesan Akmal sih buat yang mau nyalonin nih jadi OSIS, jadi salah satu pengurus OSIS di sekolah kita. Satu, kalau misalkan udah ngambil keputusan harus dijalani, tanggung jawab, intinya tanggung jawab. Dari awal pasti udah dikasih tahu konsekuensi masuk OSIS itu bakal kayak gini. Jangan sampai nanti pas udah kepilih, pas udah tengah-tengah nih udah kepilih, baru kalian ngeluh misalkan capek lah jadi anak OSIS. Pasti capek, soalnya konsekuensinya kalau jadi anak OSIS pasti capek. Tapi awalnya juga kita udah kasih tahu kalau misalkan jadi OSIS itu pasti capek, konsekuensinya kayak gitu. Itu aja sih kalau misalkan pesannya, harus tanggung jawab sama apa yang kalian pilih. Kalau mungkin kata-kata penyemangat untuk adik-adiknya ataupun teman-teman yang ingin daftar ke OSIS SMA 8 kan bentar lagi juga pergantian pengurus kan, bakal ada seleksi OSIS dan sebagainya. Pesan Akmal, bukan pesan, Akmal punya kata-kata penyemangat gak buat adik-adik yang ada di rumah? Kalau Akmal ya, kata-kata yang pas nih buat sikon OSIS sekarang di sini. Situasi kondisi. Iya, OSIS di sekolah kita itu nggak butuh orang pintar, tapi OSIS di sekolah kita itu butuh orang yang bertanggung jawab dan mau belajar dari awal. Iya. Penting ya malah karena jadi nggak perlu nih kayak gue bodoh nih jadi nggak cocok lah gue jadi anak OSIS, nggak perlu. Yang penting kalian udah ada jiwa tanggung jawabnya, pasti bisa gitu loh. Intinya Tanggung jawab, rasa tanggung jawab dan kalian mau belajar. Iya. Ya, itu insya Allah bakal terus kepake. nggak perlu pintar kok. Nah terus ini terakhir kan OSIS bentar lagi pergantian pengurus dan seleksi sebagainya nih. Kalau untuk adik-adik yang pengen daftar apa tuh namanya, gimana nih mau seleksinya secara ini aja umum, gak usah secara mendetail. Ini seleksinya apakah seleksi sampai yang susah atau ini levelnya susah atau level biasa aja nih untuk seleksi? Kalau misalnya seleksi tahun ini karena kita lagi ada pandemi kayak gini kan, nah untuk seleksi pasti kita nyantumin formulir, nanti ada di Instagramnya OSIS, nanti di situ ada di follow ya. Jangan lupa di follow, di situ ada formulirnya di Instagram OSIS. Nanti untuk lebih lanjutnya pasti akan kita kasih tahu. Nah untuk tahap-tahapnya kita nggak bisa kasih tahu secara rinci gitu enggak. Soalnya kan takut kalian udah latihan duluan kan, gitu takut udah latihan duluan nantinya. Iya, itu yang lebih banyak. Nah pasti tahapnya mulai dari rendah sampai ke yang sulit. Yang berarti lumayan lah gitu. Berjenjang ya? Iya, berjenjang. Oke. Nah, itu tadi tuh kita udah ngobrol-ngobrol seputar OSIS dari Akmal dan pengalaman Akmal sendiri jadi OSIS. Kita bisa dengar susah senangnya, apa aja yang ada di OSIS dan resiko ataupun OSIS itu bagaimana, khususnya OSIS SMA 8. Kita juga bisa tahu dari omongan tadi, biarpun nggak banyak ya mungkin cukup mewakili untuk adik-adik yang penasaran ataupun teman-teman yang penasaran OSIS SMA 8 tuh kayak gimana. Nah oke Mal, untuk hari ini mungkin cukup. Terima kasih banget udah menyempatkan waktu, ya pasti sibuk banget menyempatkan waktu untuk ikut podcast kali ini. Oke, teman-teman mungkin sekian untuk podcast kali ini yang berjudul Obsesi, obrolan seputar OSIS. Nah untuk teman-teman kemarin sempat baca komen dari live chat dari channel YouTube kita, bahwa teman-teman pengen tahu kan operator channel Dekafta siapa. Nah untuk teman-teman yang pengen tahu operatornya siapa, bisa follow IG kita @krupuk__krupuk. Nah di situ kalian bisa lihat siapa yang jadi operator sekolah kita. Nah nanti lihat di deskripsi ya, bakal ada. Jangan lupa follow IG juga. Jangan lupa IG OSIS apa Mal? OSIS 8 Kapta buat cari tahu informasi mengenai sekolah kita. Oke teman-teman, mungkin